Oke, materi hari ini kita buat Excel datanya. Kita akan buat seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba dulu dari awal ya. Ya, pertama kita mempunyai data dulu. Data seperti nomor, kemudian nama barang, terus jenis barang, kemudian ada jumlahnya. Seperti ini status saja, status jumlah, kemudian ada harga satuan ya, harga satuan, kemudian ada bayar. Kemudian kita akan tuliskan 1, 2, kita buat otomatis untuk increase ya, kenaikan 1, 2, 3 sampai 10 kita blok dulu 2, kemudian kita lihat ada tanda plusnya, tanda plus di bawah ini hitam, tinggal kita drop ke bawah ya, kita drag ke bawah. Nah, dia langsung otomatis kayak gitu deh. Oke. Kalau di sini numpuk namanya, kita double klik di kolomnya, garis kolom. Jadi posisi kursornya seperti ini, pas di tengah-tengah center di antara B sama C, kita double klik. Nah, nanti otomatis dia akan menyesuaikan dengan isi kontennya. Ini kita double klik, sesuai dengan konten. Oke, seperti ya. Kalau numbernya ini kita double klik, nanti dia akan mengecil ya. Ya, sesuai kontennya, karena dia akan sedikit ya. Oke, ini saya perlebar ya. Oke, terus ini kan nggak ada kotak-kotaknya ya. Bisa kita kasih kotak-kotak seperti ini. Kita lewat garis border namanya. Kalau semuanya berarti all borders. Ya, oke. Nah, kita akan membuat suatu data, tapi datanya kurang bagus. Kemudian bagaimana caranya kita membuat datanya, kita perbaiki. Nah, kita coba buat contoh barang aja. Nama barang bebas ya. Bebas. Contohnya umpamanya ada tentang ATK di situ ya. Ini asal aja kita tulis ya. Ada buku tulis, ada pensil, ada pena, ada penggaris ya. Kemudian ada klip, terus ya gambar, kemudian ada apa lagi, CD, terus ada spidol ya, terus penghapus. Ini bebas saja isinya. Kemudian ada kwitansi ya. Nah, statusnya ini ada status suatu barang ya, satu barang, contohnya status grosir atau tidak, kalau penjualannya atau jual secara eceran. Nah, kita acak aja. Ini saya acak grosirnya di sini sama sini ya. Yang lain eceran. Ini bebas, nggak harus sama ya. Yang jelas ada dua jenis tipe status, eceran sama grosir ya. Grosir berarti jumlahnya dalam bentuk besar ya, pembeliannya dalam bentuk banyak gitu ya, grosir. Oke, jumlah umpamanya ini adalah 3 box, kemudian pensilnya 5 buah. Ini beli 3 buah, penggarisnya 3 buah, klipnya
50 box. Buku gambar, ya, buku gambar umpamanya ada 15. Kemudian CD-nya dia ada beli 135 keping. Spidolnya dia beli 35 box. Tong hapusnya 5 buah. Kwitansinya beli 225 buah. Oke, jadi ya. Ini kita blok yang pertama ya, untuk membedakan aja. Saya kasih warna yang berbeda ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada data yang kurang bagus, yaitu data di mana angka digabung dengan huruf ya. Ya, ini contohnya datanya cuma 10 aja, saya ambil 10. Tapi kalau seandainya ada suatu report, laporan, datanya mungkin bisa lebih dari ratusan, jadi kita bingung ya untuk perbaikinya. Nah, sekarang kita cek, ini ada data yang kurang pas. Saya kasih warna merah. Ya, warna merah. Karena apa? Karena dia bagusnya kalau kita membuat data seperti di Excel, itu satuannya harusnya dipisah. Oke, harusnya dipisah. Nah, kita lihat di sini harga satuan dulu ya. Harga satuan buku tulisnya, karena dia per box. Oke, per box itu saya tulis di sini 75.000. Terus pensilnya, ecarannya 2.500. Penanya 4.000. Penggarisnya 500. Klipnya per box, satu boxnya anggap aja dia 7.500. Buku gambar ya 3.500. CD 4.000 ya. Spidol satu box anggap aja 25.000. Terus penghapus eceran 1.500. Kwitansinya 8.000. Oke, nah kalau rupiah ya, kalau rupiah itu kita bisa setting lewat sini ya. Ini kita atur di currency mata uang ya, mata uang ini ya, currency. Atau di sini juga ada sih ya, RP gitu ya, currency ya. Kemudian di sini ada 2 digit di belakang koma ya, titik. Kalau kita mau menghilangkannya pakai ini ya, kayak gini. Kalau ini berarti nambah koma, ini berarti nggak ada pakai koma gitu ya. Nah, secara normal rumusnya itu adalah kita cukup tuliskan sama dengan harga satuan, kemudian kita kalikan dengan 3 box yang di samping ya, E2 dikali D2 gitu secara normalnya sih ya. Nah, kemudian kalau kita enter ya, jadinya error dia ya, jadinya error. Kenapa dia error? Karena perkalian antara 75.000 dikali dengan 3 box itu tidak bisa ya, tidak bisa di sini ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus memisahkan angka dengan hurufnya atau satuannya di situ ya.
Oke, bagaimana cara kita memisahkan angka dengan hurufnya ini? Kita cukup menggunakan perintah left. Oke, kita menggunakan perintah left. Nah, perintah left kita tulis di sini ya. Tulisannya seperti ini, left. Saya tulis tanda kutip sama dengan. Nah, perintah left. Contoh saya tuliskan left di 2 ya. Left di 2,2 ya. Oke, jadi kalau saya tuliskan di bawahnya ya, saya tuliskan di bawah ini ya, D2 sama dengan left di 2,2. Oh sorry, dia pakai Excelnya formatnya bukan koma ya, titik koma. Titik koma. Dia tulis left, kemudian teksnya di sini D2 titik koma, saya ambil 2 digit ya, kurung tutup, kita enter, dapatnya angka 3 ya, 2 digit dapatnya angka 3. Jadi kalau kita blok ke bawah, kita drag ke bawah tanda plusnya yang di sebelah kiri ya, sebelah kanan bawah. Ini kita blok. Di situ dapatnya, kita dapat angka sih ya, cuma 2 digit. Yang jadi masalahnya adalah kalau nilainya lebih dari 2 angka ya. Contohnya ada di posisi 135 sama 225. Jadi kedeteknya ini ada problem di sini. Kedeteknya itu adalah 13 tidak sesuai dengan yang ada di sini. Oke, ini juga tidak sesuai dengan yang di sini ya. Oke, jadi kalau kita pakai 2 nggak sesuai. Kalau pakai 3, oke, kalau pakai 3 di sini. Nah, kalau pakai 3 nanti kedeteknya huruf B-nya kedetek. Oke, huruf B-nya kedetek. Yang lain terutama yang 1 digit aja. Jadi ini juga jadi problem juga ya. Oke, jadi gimana caranya? Jadi ini masalahnya adalah, oke, problemnya itu adalah hanya 2 digit. Yang 3 digit nggak bisa ya. Oke, terus selanjutnya adalah memisahkannya adalah kita cari spasi. Pemisahnya kan berdasarkan spasi. Jadi kita cari indeks spasi. Cari indeks ya, indeks spasi. Nah, rumusnya bagaimana gitu ya? Rumusnya itu adalah, oke, saya ini lebarkan ya. Rumusnya itu sama dengan pakai find. Oke, pakai find. Kemudian teks ini find teksnya yang di posisi D2. Kemudian kita kasih titik koma. Carinya adalah tanda kutip spasi tanda kutip. Start numbernya bisa dari 1 boleh juga. Ya, find. Sebentar. Oh sorry, kebalik rumusnya. Yang dicari find text-nya ini dulu deh, spasi dulu. Find text within, ini diganti dengan D2 titik koma 1. Ya, ketemu dia spasi di indeks nomor 2. 3 itu 1, kemudian spasinya di 2. Jadi ini
rumusnya adalah ini yang dituliskan di sini. Oke, 2 gitu ya. Nah, ini kita pakai 2 ya. Terus tinggal kita buka ke bawah. Nah, kita dapat nomor-nomor indeks. Oke, kita dapat nomor-nomor indeks ini namanya. Oke, spasi di nomor urut 2, spasi nomor urut 2, kecuali yang ini ya. Di spasi di nomor urut 3. Ini spasi di nomor urut 3. Yang ini di nomor urut 4. Oke, 4. Ini juga nomor urut 4. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin di sini ya. Kita perintah pakai ambil left-nya. Titik left. Oke, titik left. Teksnya ada di sini di 2. Oke, teksnya di D2, kemudian titik koma berapa tergantung dari posisi spasi. Ya, tergantung dari posisi spasi. Oke, tergantung dari posisi spasinya. Nah, ketemu dia ini 3, 5, 3 dan seterusnya. Nah, ini jumlahnya sudah sama dengan jumlah datanya. Oke, jumlahnya sudah sama dengan jumlah data yang ada di sini. Oke, gitu dia. Nah, ini cara memperbaikinya pakai data seperti ini. Memperbaiki data yang memisahkan antara angka dengan teks. Oke. Nah, rumusnya di sini tinggal kita tulis ya. Oke. Sama dengan harga satuan dikali dengan jumlahnya yang ada di posisi C nomor 2. Nah, udah ketemu dia. Ini saya perlebar. Oke. Jadi bayarnya rumusnya adalah sama dengan E nomor 2 dikali dengan C nomor 2. Oke, udah ketemu, tinggal kita blok ke bawah. Ya. Oke, jadi seperti itu dia. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mencari total ya. Ini ada total, kemudian ada rata-rata. Oke, total, rata-rata, kemudian ada harga termahal, kemudian bagaimana dengan harga termurah. Kemudian bagaimana dengan grosir termahal, ada grosir termurah. Oke, grosir termurah. Kemudian ada eceran termahal, ada eceran termurah. Ya, oke. Udah. Kemudian kita akan coba ini, kita merger pakai tanda ini ya. Match, menggabungkan beberapa sel ya. Combine and center the content of the selected cell in the neural cell ya.
kita centerkan. Ini kita merge, ini kita merge juga, ini kita merge, ini kita merge juga, merge, terus ini kita merge. Setelah itu kita buat border, garis border. Terus ini kita blok, anggap aja kita kasih warna yang berbeda ya. Nah, oke, sekarang kita kasih buat rumus samping ya. Rumus samping ya, total ini mudah ya kan? Total itu tinggal kita sama dengan pakai total, pakai sum. Oke, sum kita blok sini, mana yang mau dijumlahkan kita blok dari F2 sampai F11. Lalu tutup ya, kita enter, dapat sumnya, rumusnya ini. Kemudian rata-rata pakai average. Oke, rata-rata pakai average. Contoh sama dengan, kita kalau buat rumus pakai sama dengan, kemudian kita tuliskan average, kemudian kita blok seperti tadi dari F2 sampai F11. Kita klik enter. Oke, termahal kita tulis termahal itu berarti harga ya, harga yang paling mahal gitu ya. Kita pakai max. Ya, pakai max. Max dari harga satuan ya. Kita blok dari E2 sampai E11. Max, kita klik enter. Rumusnya saya tulis di sampingnya ya. Terus harga termurah, lawan dari max itu adalah min. Min kita blok harga termurahnya dan kita klik enter. Rumusnya saya taruh di samping ya. Oke, terus ya, jadi seperti itu ya, sum, average, max, min. Oke, jadi kalau sudah seperti ini sudah enak ya. Nah, ini data ya, ini jumlah, ini adalah jumlah barang yang sudah diperbaiki ya. Ya, gitu deh. Wrap itu tanda ABC, wrap. Ini data yang sudah diperbaiki yang ini ya. Nah, oke, udah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari grosir termahal? Oke, grosir termahal. Jadi grosir termahal itu kita pakai max. Ya, rumusnya adalah pakai max seperti ini. Max. Oke, kemudian grosir berarti yang ini aja. Yang grosirnya aja. Nah, kalau seandainya kita pakai filter itu pilihnya yang ini ya, sort and filter yang sampingnya sih.
Kalau kita pakai filter, nah filter kita bisa juga sih ya. Ya kita cari yang grosirnya aja gitu ya. Klik OK, kita ketemu ya. Cuma kita tulisnya hilang ya. Ya datanya ada sih, grosirnya saja ada. Kemudian atau ecerannya saja juga bisa gitu ya. Oke, tapi permasalahannya nanti kita nggak tulis codingnya itu. Nah, kita pakai coding aja di sini, yaitu kita pakai max saja. Jadi kita tulis harga grosir thermal gitu ya, berdasarkan data ini. Jadi kita tulis rumusnya if dalam kurung dari C ini sampai C11 kita blok. Kemudian kita tanya apakah dia ada grosir. Ya. If C2 titik 2 C11 grosir, kemudian titik koma yang harga satuan. Kita klik tutup. Oke. Nah, kalau kita enter, stopnya satu lagi. Kalau kita enter ini jadinya error. Oke, jadinya error. Kenapa error? Karena datanya array ya. Datanya kita pakai data array, di dalam max-nya pakai data array, data kumpulan dari data itu di array. Nah, jadi kita harus klik bukan di enter, tapi kita harus tambahkan Ctrl Shift sama enter. Ya, Ctrl Shift sama enter. Oke, gitu ya. Ctrl Shift sama enter. Rumusnya ini. Cuma ini kita harus tuliskan. Ya, kita harus tuliskan di sini. Rumusnya harus kita tekan Ctrl plus Shift plus enter. Ya. Terus rumus grosir termurah. Rumus grosir termurah bukan pakai max, tapi pakai min. Ya, pakai min. Kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter. Oke. Nah, ketemu dia grosir yang paling murahnya itu 7.500. Bisa kita cek ya. Termurahnya 7.500 betul atau enggak itu. Nah, kita klik grosir. Termurahnya adalah 7.500 ya, yang klip. Nah, terus eceran kita tinggal tulis di sini aja. Sama seperti tadi kita tulis max. Untuk pilihannya bukan kita tulis grosir, tapi kita tulis eceran. Kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter. Ya, itu dia. Ctrl Shift Enter. Ya, kemudian harga minimum eceran. Ya, ini saya pastikan. Ini kita ganti min. Min. Terus kita tekan Ctrl Shift Enter. Ya, saya pastikan. Nah, jadi rumusnya seperti itu deh. Ini contoh pemakaian memperbaiki data yang salah. Ya, karena ada gabungan antara numerik sama string. Kita pisahkan dulu dengan left. Kita cari spasinya, kemudian kita masukkan rumus left-nya ini. Ya, left di 2 sama I1 setelah ketemu spasinya. Oke, ini sebenarnya nggak kepake sih, cuma cuma ngasih contoh aja tentang penggunaan left. Left itu adalah mencari digit di sebelah kiri.
Kita bisa juga mencari digit sebelah kanan sih sebenarnya. Ya, kalau kanan ya kanan yang sebelah ini ya, satuan ya. Ini satuannya. Jadi kalau satuannya ini deh. Kita coba praktekkan juga langsung ya. Kita praktekkan oke gini ya. Oke, right. Kalau right right ya, right itu kebalikan dari sebelah kanan. Right, tulisannya right gitu ya, right. Kemudian teksnya ini, kemudian titik koma berapa ya, 3 atau 4 enter, nah, box ya, ketemunya dia box. Ya, ini kalau kita mau mencari right ya, box right di 2,4 nanti ketemu dia box. Oke, gitu deh ya.